بالحق حكما والحكم بالصالحين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Melanjutkan ayat yang kemarin lusa, di mana menerangkan tentang masalah keputusan Allah untuk menyampaikan ajaran kepada umat. Contohnya Nabi Musa, dia diperintah oleh Allah untuk datang kepada Fir'aun dan pemimpin-pemimpinnya yaitu bangsa Kifti. Nah ini mereka datang, Nabi Musa datang kepada mereka itu dengan membawa mukjizat, di mana mukjizat itu masyarakat manusia itu tidak bisa melakukan seperti itu. Itu bukti-bukti nyata atas kekuasaan Allah. Tapi justru mereka itu menertawakan. Nah, itu satu. Yang kedua, Nabi Isa juga begitu. Nabi Isa itu diperintah oleh Allah menyampaikan ajaran tauhid. Tetapi mereka juga begitu. Oh, Isa ini sama dengan sesembahan mereka. Jadi dicampur. Malah dia mengatakan baik mana antara sesembahan kami, Tuhan kami dengan Isa. Padahal Tuhan yang mereka sembah itu tidak berakal, terbuat dari batu yang mereka sendiri menciptakan. Disamakan dengan Isa. Jawaban-jawaban itu semata-mata hanya cuma menghina nabi-nabi itu. Sampai sekarang itu ada yang mengatakan baik itu dilihat status sosialnya. Kalau orang rendahan ya dihina. Walaupun apa yang disampaikan keburukan, tapi status sosial yang menyampaikan ini orang yang kaya raya, maka itu diperhatikan. Itu sampai sekarang masih ada. Itu hanya orang-orang yang bijak yang mempunyai pemikiran demikian. Nah, Allah menjelaskan seandainya kebijakan moral manusia ini Allah mengganti di dunia itu malaikat-malaikat, diganti oleh apa? Manusia ini diganti oleh Allah, malaikat-malaikat itu berturun-berturun. Allah mampu. Tapi kenapa Allah tidak menginginkan itu? Di sini disebutkan walau nasya'u laja'alnakum. Ya tak? Dan kalau kami menghendaki, benar-benar kami jadikan sebagai ganti kalian manusia di muka bumi ini, malaikat-malaikat yang turun temurun Allah bisa. Di sini menggunakan lau, kalimat lau itu tidak mungkin terjadi. Kata lau. Lain dengan in. Kalau in itu bisa terjadi, bisa tidak. Kalau idza pasti terjadi. Idza jaa nasrullah. Apabila datang kemenangan pasti terjadi menang. Tapi ini lau tidak mungkin. Seperti dengan seandainya bapak dan ibuku masih hidup, saya tidak akan seperti begini. Oh, tidak mungkin hidup. Itu lau. Nah, kenapa Allah tidak menggantikan itu? Karena yang lebih cocok di dalam dunia ini yang mengatur itu adalah manusia. Karena manusia itu sudah komplit. Kalau malaikat, kemarin kita jelaskan, malaikat itu dia punya pengetahuan tapi tidak punya nafsu. Jadi selalu baik terus. Kalau binatang dia punya nafsu, tidak punya pemikiran. Jadi buruk kayak gitu. Itu. Nah, manusia itu komplit. Manusia ini diberikan nafsu, diberikan pemikiran, otak, diberikan hati, perasaan, diberikan apa itu perasaan, diberikan tuntunan oleh Allah. Ada nafsu. Jadi nafsu ini penting. Ada nafsu berapa nafsu? 3. Ada nafsu amarah seperti binatang. Perlu nggak nafsu amarah?
supaya sehat tubuhnya. Ada lagi hubungan dengan perempuan, laki-laki perempuan, gak mau langsung seperti itu, gak bisa duwe anaknya. Ya, itu perlu. Ada nafsu lawangan, nafsu apa itu? Nafsu getun. Ya Allah. Tidak ada nafsu getun ini, itu secara otomatis tidak ada peningkatan ibadah. Duh, aku getun, aku melakukan ini, getun aku. Ada nafsu mutmainnah, nafsu yang baik. Justru nafsu mutmainnah inilah yang mengantarkan kita kepada kebaikan. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Jadi itu perlu semua. Nah, untuk mencegah penting itu Allah memberikan pikiran dan hati ini untuk menempatkan masing-masing nafsu itu. Nafsu amarah di tempat mau di pinggir jalan, ya ora cocok kekemaan. Ya toh? Itu ada tempatnya sendiri. Lawamah ya begitu, mesti akan setelah terjadi berpikir merenung begitu. Nafsul mutmainnah ada tempatnya. Otak kita, hati kita inilah yang harus bisa mengatur dan menempatkan nafsu-nafsu pada tempat masing-masing. Itu perlunya. Ini penting. Kalau malaikat tidak akan mungkin bisa. Orang nafsu mutmainnah ini semangat beribadah, semangat ngaji itu nafsu mutmainnah. Kayak semangat berpacaran itu ya begitu, itu nafsu amarah, tapi diatur oleh hati, tidak dibebaskan begitu itu. Lanjutan ayat, wa innahu la'ilmus sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un hada siratun mustaqim. Wa innahu, dan sesungguhnya dia Nabi Isa itu la ilmul lisaati, benar-benar merupakan pengetahuan tentang hari kiamat. Nabi Isa diturunkan ini dengan mukjizat yang hebat. Contohnya Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati, sampai nabi, sampai anak beranak. Itu ceritanya, mati dihidupkan, tapi atas izin Allah. Terus membuat dari tanah, membuat burung dari tanah, dibuat burung ya, dan itu disebul, bisa terbang, bisa apa namanya, hidup. Terus orang yang buta itu bisa melek. Itu semua pemberian Allah, mukjizat Allah. Jadi ini salah satu bukti bahwa hari kiamat itu la ilmul lisaati, benar-benar merupakan pengetahuan tentang hari kiamat. Fala tamtarunna biha, karena itu janganlah kalian ragu-ragu tentang kiamat itu. Ini bukti Nabi Isa merupakan bukti yang mati itu bisa dihidupkan oleh Allah. Ada. Jadi siapapun jenengan itu, siapa yang ditinggal mati, baik itu orang tuanya, itu beliau masih hidup di sisi Allah. Di sisi Allah itu di pertengahan antara dunia dan surga dan akhirat, itu namanya barzakh. Nah, karena hidup di sisi Allah, anak keturunannya ini jangan sampai memalukan di hadapan, memalukan bapak-bapak kita atau siapapun yang meninggal dunia di hadapan Allah. Lain dengan mursal, Tuhan ya opo ini anakku, ya begitu toh. Tapi jenengan itu baik kepada Allah, melakukan ibadah, melakukan ngaji, memperhatikan ini, maka si yang meninggal dunia di sisi Allah tidak malu, gitu anakku, gitu anakku, aku berhasil bimbing anakku, maka akan tidak malu, beliau tidak malu di sisi Allah. Nah itu, maka dia itu di situ. Ini adalah merupakan pengetahuan bahwa adanya hari kiamat. Bisa dihidupkan lagi yang mati-mati. Fala tamtarunna, karena itu jangan kalian ragu-ragu tentang kiamat itu. Pasti terjadi dan pasti apa yang disampaikan itu pasti betul-betul terwujud. Wattabi'uhu, dan katakanlah kepada mereka, ittabi'uni, ikutilah aku supaya kon selamat ono di hari kiamat nanti. Hada, inilah
ya, siratum mustaqim, jalan mustaqim yang lurus. Jelas ya? Nah ini. Jadi Nabi Isa diturunkan dengan bukti-bukti ayat-ayat Allah, mukjizat-mukjizat itu membuktikan bahwa kuasa Allah akan menciptakan hari kiamat itu, menghidupkan lagi kepada manusia setelah hari kiamat. Baru. Wala yasuddannakumus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wala yasuddannakum, dan janganlah kalian sekali-kali dipalingkan atau dapat dipalingkan dari tuntunan Allah, yaitu agama atau kitab suci, as-syaiton, oleh setan. Innahu sak temene setan itu lakum, bagi kalian, aduwwum mubin, musuh yang nyata. Ojo sampai di setan. Apa kang ning godone kadang-kadang males, kadang-kadang begitu. Jangan, semangat, harus kita semangat. Nah itulah akal dan pikiran ini mengatur nafsu itu. Walamma jaa Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmati wa liubayyina lakum ba'dal ladzi takhtalifuna fihi fattaqullaha wa ati'un. Walamma jaa Isa bil bayyinati, dan tatkala Isa itu datang dengan membawa keterangan-keterangan atau mukjizat-mukjizat yang nyata dan syariat-syariat tuntunan. Qala qad ji'tukum bil hikmati, dia Isa itu berkata kepada kaumnya, sak temene aku datang kepada kalian dengan membawa hikmah. Apa hikmah itu? Ilmu amaliyah, amal ilmiah, itu kenabian, dan ini syariat kitab Injil itu dan waktu dulu. Wali ubayyina lakum ba'dal ladzi takhtalifuna fi, dan untuk apa perlunya ini? Untuk menjelaskan kepada kalian sebagian dari apa yang kalian berselisih tentangnya, tentang kitab Taurat. Apa perselisihan ini? Karena di dalam kitab Taurat itu orang Yahudi, orang Bani Israel diharamkan memakan daging yang binatang yang berkuku. Nah, padahal binatang-binatang itu kebanyakan berkuku, ayam berkuku, sapi berkuku, onta berkuku, semua, hampir semua, kecuali sing gak berkuku, ular, ulet-ulet kue itu, nah, cacing itu tidak berkuku, itu semua berkuku. Itu diharamkan oleh Allah. Nah, sekarang pertanyaan, waktu diharamkan tak pangan aja ya, tak pangan aja, pokok apa sih haramkan itu yo enak tak pangan. Maka ada akibat yang diharamkan, itu ada akibat keburukan yang terjadi. Contoh sekali, mengapa jenengan diharamkan oleh Allah memakan daging babi? Ayo. Nah, karena ada cacing-cacingnya. Lah kalau pada saat itu diharamkan yo tak pangan aja, maka akan terjadi penyakit. Mengapa tidak diperbolehkan dede, makan dede? Karena ada penyakit. Nah itu. Jadi kalau dulu itu dilanggar, itu yang nah, Nabi Isa dengan membawa kitab Injil itu menerangkan tentang itu supaya tidak terjadi perselisihan ya, tentang hukum-hukum di Taurat itu. Terus orang meneh diterangkan di dalam kitab suci Taurat itu bahwa orang Yahudi dilarang mengambil ikan hari Sabtu. Jadi kalau kita lihat di sini larangan-larangan barang yang diharam, yang halal, yang baik-baik dilarang oleh Allah itu, karena ini adalah merupakan kutukan dari Allah atas begedute umat itu, sehingga diharamkan oleh Allah. Itu loh, itu. Maka Nabi Isa diperintah untuk itu menyelesaikan itu perselisihan itu. Fattaqullaha wa ati'un, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Bertakwalah kepada Allah. Apa bertakwa kepada Allah? Bertakwa itu hindarilah, gitu. Hindarilah datangnya suatu azab disebabkan karena perilaku dan tingkah laku. Hindarilah, jangan melakukan sesuatu hal yang bisa menimbulkan keburukan baik dalam hidup dunia maupun di akhirat. Itu namanya takwa. Caranya ya apa? Ikuti tuntunan Gusti Allah, gitu. Taatlah kepada Allah,
Bagaimana cara ikutono aku sing tak ajarno nang awakmu itu jarene Nabi Isa. Innallaha wa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratun mustaqim. Innallaha sak temene Gusti Allah. Rabbi itu adalah Robku, wa rabbukum dan Rob kalian. Rob itu apa? Sing membimbing kalian, yang menciptakan kalian, itulah Rob Allah. Ya toh? Fa'budu moko ya, moko fa'buduhu maka sembahlah Allah, ikuti sembah. Menyembah itu mengikuti tuntunannya. Di samping apa? Ya termasuk sholat. Jangan prinsip sembahyang pokoknya aku sembahyang, itu belum, Pak. Menyembah Allah itu mengikuti tuntunannya, termasuk sholat. Jadi kamu sholat kepada Allah itu harus mengikuti tuntunan Allah. Ya tak? Menyembah hawa nafsu berarti mengikuti hawa nafsu. Menyembah berhala berarti mengikuti tuntunan dukun. Ya tak? Juku otana sahurno ngarti umah. Nah ini jadi ini dukun. Lah begitu tak? Juku banyu leri. Sirano dengar ke tokomu supaya laris. Lah ini tuntunan dukun. Itu. Maka sembahlah Allah, ikutilah tuntunan Gusti Allah. Jadi tidak cukup hanya kamu aku sholat kok. Salah satu bukti bahwa sholatmu itu bisa masuk di dalam hatimu, kamu mengikuti tuntunan Allah. Apa itu? Quran haji ini. Itu sembahlah Allah. Ini karena ini adalah jalan mustaqim, jalan sing lurus. Fakhtalafal ahzabu min bainihim. Fawailul lilladzina zalamu min azabi yaumin alim. Fakhtalafal ahzabu min bainihim. Maka perselisihlah golongan-golongan di antara mereka tentang perkara Nabi Isa. Ya toh? Fawailul, maka kecelakaanlah yang besarlah. Lilladzina zalamu, bagi orang-orang yang zalim. Min azabi yaumin alim, yaitu siksaan hari yang pedih. Begitu diterangkan oleh Nabi Isa, berselisih tentang keberadaan Nabi Isa. Isa iki sapa iki? Wong ki lahir nang dunia tanpa ono bapakne, kan gitu toh? Wah, baru karena Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang buta, bisa menyembuhkan penyakit copa gitu, penyakit di borok niku, bisa menghidupkan orang yang mati. Mereka bertanya-tanya, berselisih. Oh, ini anak Tuhan. Yo. Anak Gusti Allah atau dia itu Allah. Allah yang ketiga, bagi ono Tuhan Bapak Tuhan, Tuhan Bapak, Tuhan apa meneh Ibu, Tuhan Anak. Nah itu. Nah, itu termasuk orang zalim. Kenapa? Walaupun itu mempunyai kepandaian yang sehebat Nabi Isa, itu tetap makhluk Allah, itu mukjizat Allah. Mulanya dibimbing alhamdulillahi rabbil alamin. Itu segala puji bagi Allah. Jadi ojo memuji orang yang hebat itu, ojo menyembah orang yang hebat itu, tapi pujilah Allah yang memberikan kehebatan kepada manusia. Itu loh, Pak. Sebenarnya begitu. Nah ini dia salah paham. Orang yang hebat dipuji-puji, dikatakan Allah. Bolehkah kita menyembah Rasulullah? Tidak boleh. Tetap kedudukan Rasulullah sebagai hamba Allah seperti kita. Cuma beliau diberikan kelebihan oleh Allah, itu tadi dijadikan sebagai utusannya. Jadi jangan memuji mereka, memuji manusia. Pujilah Allah yang memberikan kehebatan itu. Toh bisa menghidupkan orang yang mati itu karena Allah. Mulane alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Sebelum kamu memuji seseorang, pujilah Allah. Hal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun. Hal yanzuruna, mereka tidak menunggu. Sapa itu? Orang-orang sing kaya ngono kafir iku, sing ngarani Allah duwe anak, kok Allah gak butuh kok. Orang yang punya anak itu karena kebutuhan. Besok iso meneruskanlah perjuangan bapak, perjuangan ibu, gitu. Itu kebutuhan. Allah gak butuh. Kenapa sih kok selalu mengangkat itu anak Allah, malaikat anak Allah, apa itu Uzair anak Allah, Isa anak Allah, apa? Kenapa? Karena begini.
Manusia, dalam pandangan manusia itu kesempurnaan hidup itu karena ada anak. Jadi di dalam rumah tangga gak duwe anak itu rasanya kayak gak sempurna. Siapa? Karena tidak ada yang melanjutkan perjuangannya. Itu ukuran manusia. Jadi mereka itu menganggap Allah ini sebagaimana manusia itu loh, Pak. Jadi sempurna nih Gusti Allah lek duwe anak duwe bojo itu. Jadi zaman dulu itu selalu begitu. Ini anak Gusti Allah, anak perempuan anaknya Allah. Tapi sayang sing elek-elek kok dikene Allah. Tak perasaan mereka anak perempuan punya anak perempuan ki jelek, oh iku anak Gusti Allah. Nek sing anak lanang apik ya dipek anakku. Nah itu keburukan mereka. Dia jadi Allah. Itu. Hal yang dulu mereka itu tidak menunggu-nunggu illa sa'ata kecuali kedatangan hari kiamat kepada mereka. Baghtatan dengan tiba-tiba wahum la yashkurun, sedangkan mereka tidak menyadari, gak kroso. Nah ini saya pernah ditanya, apakah di hari kiamat itu orang-orang yang baik itu mati semua? Mati semua baru nanti datang kiamat? Belum tentu. Ada kiamat kecil, ada kiamat kubro, kiamat besar. Lalu kiamat semua lapisan dunia ini hancur. Tapi ono kayak tsunami Aceh itu kiamat kecil, lokal di situ. Apakah tidak ada orang yang baik di situ? Ada. Karena kiamat ini tidak tahu kapan datangnya. Podo kalau jenengan mati lu kapan baru tahu mati. Tidak tahu jenengan kapan mati. Moro-moro gludek mati. Bisa begitu. Ya, itu. Jadi tidak tahu amlanya turun, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Nah, oleh karena itu apa yang harus kita ambil hikmah di sini? Persiapkanlah kamu hidup setelah mati itu, dan perjalanan hidup itu bertaatlah kepada Allah. Nah, itu. Al-akhillahu yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqun. Al-akhillah, teman-teman akrab, ya dah. Yauma idzin, pada hari itu ba'duhum li ba'din aduun lil muttaqin. Sebagian dari mereka menjadi musuh sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman akrab itu kalau tidak didasari dengan ketakwaan maka akan menjadi gegeran, itu pasti. Pasti gegeran itu. Jadi bodohnya, apalagi kenapa kok sampai terjadi gegeran itu? Baik bisa di dunia karena kepentingan itu. Coba itu pimpinan partai politik koncoan, si Diono partai A, si Diono partai B, selalu ilang-ilangan. Kan begitu tak? Itu karena kepentingan, ya tak? Ini pun itu bisa berlaku kepada saudara sekandung ini bisa terjadi perpecahan karena tidak didasari dengan ketakwaan. Ya tak? Kepentingan apa? Kepentingan saudara untuk menguasai waris, menguasai harta peninggalan itu. Dia berupaya semaksimal mungkin supaya dulu-dulure orang iso kerebut. Nah, ini tidak ada ketakwaan. Jadi hubungan sesama apapun, baik itu dalam rumah tangga suami istri atau bersaudara atau bermasyarakat, hendaknya harus kita ciptakan ketakwaan. Apa ketakwaan itu? Itu menjaga sesuatu timbulnya keburukan yang menimpa dirinya. Jogo. Jadi ngomong saenake dhewe, saling menghormati, ojo sampai retak keburukan itu timbul. Karena carana ikutilah tuntunan Gusti Allah, itulah takwa. Jadi aku hubungan kali dengan ini, saya harus bisa bagaimana supaya saya bisa memberikan, menyenangkan jenengan itu, dan jenengan juga begini menyenangkan kita itu, tidak timbul persoalan. Ini takwa. Nanti ojo sakar ini. Kalau kepentingan aku ada kepentingan, nah, saya upaya seperti ini. Nah, ini yang tidak takwa, itu yang menjadikan gegeran di akhirnya. Itu. Jadi di sini teman-teman akan nanti di akhirat itu, gitu. Itu pada hari itu teman sebagian mereka itu menjadi musuh sebagian yang lain, kecuali teman yang bertakwa itu menjadi saudara di dunia dan saudara di akhirat. Itu, gitu. Jadi dasarilah hubungan apapun kita sesama manusia, sesama makhluk Allah dengan takwa. Dengan takwa apa? Hindarkanlah segala permasalahan yang bisa menimbulkan keburukan pada diri kita. Ojo sampai ilo-iloan ini.
Ini loh Quran, Pak. Tidak ada di dalam Quran, tidak saya temukan orang ngomong keplak ono, gak ono, iku lho, gak ndelok, gak ono. Jadi makanya ucapan harus baik yang bisa menimbulkan kedamaian. Itu Quran. Lalu ono ustaz ahli Quran kok ngono iku dari iki yo perlu dipertanyakan. Apa meneh misui terus sibuk nih. Baru Allah menjelaskan. Ya ibadi la khaufun 'alaikumul yawma wa la antum tahzanun. Ya ibadi, hai hambaku, ibadi betal. Ya abid, ya abidin, ya, dengan ibad, abid dan ibad beda. Lek abid ya ibad itu berarti hamba yang mau bertobat. Lek abid itu hamba yang tidak mau bertobat. Jadi ya ibadilah khaufun, hai hambaku, orang yang bertakwa itu, yang mau bertobat itu tadi hambaku. Tiadalah kekhawatiran terhadap kalian pada hari ini dan tidak pula kalian bersedih hati. Itu orang bertakwa itu tadi. Jadi orang yang bertobat mengikuti tuntunan Allah tidak ada kekhawatiran. Apa sih khawatir itu? Takut itu apa? Takut itu keresahan hati terkait dengan sesuatu yang akan terjadi. Itu takut. Aku takut dicolong maling. Nah, maka disiapkanlah kunci, gembok dan lain sebagainya. Aku takut kehujanan, maka ayo kok jemek gitu. Takut tidak lulus, maka belajar. Takut ditelepon ngerokok, harus mengikuti tuntunan Allah. Itu. Ya ibadilah khaufun alaikumul yawma wa la antum tahzanun. Tidak sedih kok. Sedih itu keresahan hati terkait dengan sesuatu yang terjadi, yang sudah terjadi. Aku sedih opo, sepeda aku dicolong maling, nah itu sedih. Lek takut akan terjadi, lek sedih itu sudah terjadi. Itu. Jadi orang-orang yang bertakwa tidak perlu takut itu. Masih hilang diganti karo Gusti Allah. Ya tak, ya gak apa-apa, kok diganti karo Gusti Allah. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Alladzina amanu yaitu orang-orang sapa sing golongan iku orang yang beriman dan bertakwa itu, yaitu orang-orang sing percaya karo Allah ya toh. Bi ayatina kepada ayat-ayat kami ini. Kepada ayat-ayat kami. Wa kanu muslimin dan adalah mereka dahulu orang-orang yang selalu berserah diri di dunia. Ayat-ayat Allah itu berapa? Ada dua. Ada ayat yang terhampar di dunia ini, alam raya ini, dan ada ayat yang tertulis. Nah, seperti kemarin yang kita datang ke Pasir Putih itu adalah tadabbur alam. Apa tadabbur? Tadabbur itu melihat, memikirkan, meneliti di balik kesemuanya. Itu tadabbur baru gitu. Jadi dilihat ya Allah, meneliti apa di balik semua itu, apa hikmah itu semuanya. Ini ayat Allah. Mulanya perlu kita juga ke sana, perlu nanti bedakan antara ke Pasir Putih dan ke mana sana itu Pantai Selatan itu nanti bedakan. Nah, coba lihat, jenengan bisa melihat ayat Allah di sana itu. Jenengan senang kan? Senang apa enggak? Buktinya Mas Fanani langsung nyebur nang tengah-tengah. Senang berarti, masya Allah. Coba itu, kalau kita pikir Allah itu menyuguhkan kepada manusia itu supaya manusia senang, berupa ayat-ayat yang diberikan itu, supaya manusia itu senang. Senang, ya Allah senang. Nah, kenapa dibalik kesenangan itu supaya manusia mau bersyukur, ya Allah, terima kasih ya Allah yang kau berikan, indah sekali. Samono gede nih laut itu. Nah, coba kita lihat lagi. Begitu sore kita lihat itu, ya Allah, kita kan berangkat ke Siti Bondo ya tak? Ke Siti Bondo. Nah, dari Pasir Putih Siti Bondo. Itu melalui laut itu halus betul itu, ya Allah, kan gitu tuh. Masya Allah. Jadi kalau saya ingat tusabbihu lahus samawati sab'al wal ardu wa man fihi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Laut apa yang ada di langit sampai cap 7 di bumi itu semuanya bertasbih kepada Allah. Cuma kamu tidak tahu bagaimana tasbihnya. Ya apa sih tasbih? Subhanallah, subhanallah.
Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kalau saya lihat di situ, begitu tenangnya, bertasbih sih, laut ini bertasbih. Subhanallah, maksudnya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi kalau ada kemungkaran yang ada di lautan itu, ada kemungkaran, kemaksiatan, maka subhanallah itu semakin keras. Subhanallah, subhanallah. Padha karo jenengan lek delok kemungkaran. Ya Allah, subhanallah, 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 subhanallah. Saya wegah delok kemaksiatan. Subhanallah. Itu sebagaimana itu. Ayo. Jadi karena begitu ana kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan di atas air itu, rasanya air itu kudu menenggelamkan, kudu ngerawu-rawu. Begitu sepi, subhanallah. Ayem tentrem ombak itu, ya Allah. Karena di sana kalau saya mempelajari itu begini. Di daerah pasir itu jarang digunakan untuk kemaksiatan oleh manusia. Jadi ombaknya alam kam banget. Coba Bruno langsung ngadus gak ono, cece kalau di kono, oh gendaan ono di kono, nginep ono di kono, perzinaan di daerah sana. Maka jangan delok laut cuma roh koyok neraka. Gitu kan. Kok ingin ngerawuk ngene lho, aku lek delok ya Allah kok wedi dhewe. Lah itulah muncullah pemikiran-pemikiran aneh pada manusia. Roro itu lho nyambung. Ya itu. Nanti bandingkan dengan itu tadabbur. Jadi kita perlu ayat Allah dipelajari, bukan hanya laut, gunung delok. Bagaimana gunung? Nang Bromo, saya pernah ke Bromo itu. Kudu metu tekanan teko ini. Karena kemungkaran, kemusyrikan terlalu ada. Entek-entekne sih menungso iku karepe gunung itu. Ojo nanti ono waktune dhewe. Ya gitu aja. Itu ayat-ayat Allah itu. Maka pelajarono ayat-ayat Allah. Orang-orang yang tidak mau, ojo keliru nang kuburan. Ya ngono iku kuburan doa-doa niku jadi dewe-dewe iku. Ya itu bagus itu. Pelajari di balik itu semua ada hikmah di dalam. Allah selalu menyuguhkan yang indah untuk supaya manusia ini bersyukur itu. Itu yang pertama, hati alam. Yang kedua, pelajari Quran ini. Ya Allah, sopo sing menciptakan itu baru Allah. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, hei menungso, di laut dhuwurmu iku sing kok tumpaki kok jengkelangi, di isor iku ana kekayaan alam, juku enco menungso. Ana permata, ana ikan yang berjuta-juta warnanya dan berjuta-juta rasanya, berpintas-pintas. Iku jukuken. Ya toh? Ini siapa sing ngandani ngono iku? Allah melalui kitab sucinya. Tidak hanya cuma di bumi saja yang bisa kamu keruk. Itu kaya sekali. Kalau kamu tidak menggunakan kekayaan alam itu akan menjadi fitnah bagi orang lain. Orang lain banyak yang masuk pembiro kapal sing diobong sing diledakno karo menteri sopo susi. Diledakno. Kenapa? Itu memang kita tidak bersyukur, tidak menggunakan. Itu banyak kekayaan, jukuan itu. Ya kan? Tidak itu. Akibatnya karena kamu biarkan kecemburuan sosial dari negara lain ingin masuk di situ. Nah, susi bertindak yang gila-gilaan, tak bernol lagi. Itu. Ya mungkin susi itu yang turunannya segoro gitu. Jadi punya kerajaan di dalam laut. Itulah. Itu perlu kita pahami, kita pelajari. Mulane wong sing gak tau nglencer ngono-ngono itu mari kopek. Pengetahuannya hanya cuma itu. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Kalau sekarang begitu kamu mengikuti tuntunan Allah, maka masuklah kalian ke dalam surga kalian. Wa azwajukum, dan pasangan-pasangan kalian ngejak bojone. Nang swarga itu ngejak bojone. Jadi siapapun nanti kalau sudah meninggal, salah satunya meninggal, pernah nanti ketemu, inilah perune hari kiamat, dari pembalasan itu. Kok kepedhek maneh karo sing lanang atau kepedhek maneh karo sing wedok. Ayo Mas, saiki mlebu nang swarga, dipersilakan oleh Allah karena kita sama-sama bertakwa. Udkhulul jannata, masuklah kalian ke dalam surga kalian, wa azwajukum,
dengan pasangan kalian. Sopo pasangannya? Ya wis. Lah yo apa maafin lek rabi meneh. Dipilih nanti mana yang lebih kamu cintai itu jadi pasanganmu. Jadi umpamane sing wedok iki tinggal mati sing lanang, mari ngono mati terus marlo, nah mati tok rabi meneh. Lah kok dikono ambil sapa aku? Ya yang kamu paling cintai. Oh, gak sing pasanganku sing pertama iki sing ku gak enak. Ya di akhirat nanti begitu. Pasangannya satu. Lah, nanti sediakan bidadari itu orang reken karena istrinya lebih cantik daripada bidadari. Aduh, bidadari itu. Ya toh, itu. Istrimu lebih cantik, bojomu lebih ganteng daripada bidodoro. Itu begitu. Nah, itu di dalam itu. Wa azwajun tuhbarun. Digembirakan oleh Allah. Digembirakan ini loh Pak. Makanya jenengan sebagai hamba Allah itu harus bisa menggembirakan orang. Gembirakan orang, ojo dipeceni. Digembirakan. Gembira, cocok seneng no. Masih ngaji seneng no. Aduh, ya dikek wedang, orang ini supaya seneng. Dikek mangan karo wedang. Supaya seneng. Digembirakan. Nah itu Allah mengembirakan itu. Yutafu alaihim bi sihafin min dhahabi wa akwab wa fiha ma tastahihil anfusu wa taladdul a'yun wa antum fiha khalidun. Yutafu alaihim bi sihafin itu apa? Bi sihafin itu gelas-gelas. Ya itu, nah nanti di sana itu diedarkan kepada mereka piring-piring, bisi hafin piring, gitu. Min dzahabi wa aqwa, dari emas. Ya, kalau di dunia tidak boleh menggunakan emas, piring emas tak boleh, berlebihan. Gelas-gelas wa aqwabin itu gelas yang tanpa gantilan. Apa gelas tanpa gantilan? Gelas piala. Ya, kau pernah di piala. Nanti diombe dari segi manapun bisa. Tuh, tanpa piala. Wa akwabin. Wa fiha ma tastahihil anfus, dan di dalam surga itu dapat dapat segala apa yang diingini oleh hati. Wataladul ayun, dan sedap dipandang mata. Jadi di kono itu apa yang diingini terjadi, diwujudkan karo Allah. Dan sedap dipandang mata, seneng melihat itu ya Allah. Wajahku kano sing bengkerut. Kau sing bergerak, sing lemes kau masih tuwek-tuwek besok sing nom. Jadi 30 tahun umurnya gagah. Kau nak dukun pijet, tidak ada. Dodol bodrek orang kau dan tidak ada tidur di sana. Wah terus. Wa antum biha khalidun, dan kalian kekal di dalamnya itu. Wa tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun. Dan itulah surga yang diwariskan. Nah ini Pak. Diwariskan, jadi jenengan bisa mencari waris. Ayo, coba caranya. Kalau jenengan mencari waris ini, mencari warisan coba caranya. Patengono bapak ibu mudike, baru kan oleh waris. Itu waris. Jadi ini surga itu diberikan. Waris itu apa sih? Waris itu mendapatkan rahmat, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan bagian, tetapi tanpa usaha, itu namanya waris. Waris. Jadi tidak bisa. Loh terus bagaimana? Kita masuk surga itu karena warisan Allah. Karena Allah bangga kamu melaksanakan tugas dengan sempurna dalam kehidupan ini, maka dipersilahkan untuk masuk di dalam surganya Allah. Itu waris. Bukan karena usahamu. Terus usahamu ini gimana? Itu merupakan adalah jenjang. Apa itu? Tingkatan-tingkatan. Kalau jenengan ibu ngajine nemen dan lain sebagainya, ketakwaannya nemen, maka ono tingkatan lebih tinggi, tingkatan ono kelas ekonomi, ono kelas apa meneh, VIP, ono VIP, dan itu tingkatan-tingkatan. Ya ora apa-apa awak dhewe sebagian emper ora apa-apa wis. Sing penting aja sampai mlebu neraka. Karena dua tempat di sana. Itu warisan Allah. Lakum di dalam surga itu fiha fakihatun katsiratu wa minha takulun. Lakum fiha fakihatun
katsiratun minha, di dalam surga itu ada buah-buahan yang banyak untuk kalian yang sebagiannya. Loh, berarti gak tahu habis, ono sebagiannya. Untuk kalian itu sebagian saja. Ono sebagiannya meneh, gak iso aku entek ono di swarga buah-buahan. Sebagian dari itu. Takulun kalian makan ono gak contek. Itulah. Jadi siapa yang taat kepada Allah, hidupnya di dunia nikmat, di akhirat pun nikmat. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang belum tanyakan, mohon silakan. Ya. Tadi disampaikan bahwa katakan tadi karena tadabur alam ke pasir putih, yaitu lakukan semuanya bertasbih kepada Allah. Itu secara religi yang saya ketahui secara ilmiah itu mengapa Pantai Utara itu ombaknya tidak terlalu besar. Itu secara ilmiah ya, yang pernah saya pelajari. Itu juga memang Allah yang membuat demikian. Itu karena di balik itu, di Pantai Utara itu ada pulau sehingga bisa memecah ombak. Jadi di pasir putih itu ombaknya tidak terlalu besar. Tetapi di pantai selatan yang tidak ada penghalangnya, maka pantai lautan gelombangnya itu sangat besar. Mungkin hanya itu secara ilmiah saja. Yang kedua yang ingin saya tanyakan, kalau tadi dikatakan bahwa di surga itu tidak ada orang tua, semuanya kira-kira umurnya 30 tahun. Kemudian tidak ada tidur, tidak ada makan ya Pak ya? Oh makan ya. Oh makan ya. Yang makan sebarang kali, pokoknya nikmat dong ya. Tidak ada buang aja. Tidak ada ngantuk, tidak. Yang sakit lah. Yang ingin saya tanyakan bagaimana dengan anak-anak yang ya anak-anak dan bayi misalnya itu yang sudah meninggal. Apakah nanti itu juga umur 30 juga? Ya. Terima kasih. Ya. Yang pertama sekarang itu di pantai selatan, pantai mana? Utara. Itu adalah tidak, karena di sana ada pulau, ya betul, bagus. Sekarang kita lihat Pulau Bali ini pernah menenggelamkan kapal enggak? Sering kali. Loh, kenapa kok di situ ada? Ada arusnya. Padahal itu Pulau Bali itu dekat sekali itu. Dekat itu ada pulau-pulau yang tidak ada ombak yang besar. Tapi itu ada apa? Seringkali. Kenapa? Bisa jadi itu penafsiran. Bisa jadi banyak orang-orang yang di atas laut itu melakukan kemungkaran-kemungkaran. Sehingga arus di dalam laut itu yang bisa menggulingkan kapalnya begitu besar. Itu kadang-kadang nyer itu. Tadi kapal tidak bisa dikendalikan, akhirnya tersendat. Apa jadi? Jadi itu bisa juga. Memang Allah menciptakan sistem itu. Loh, kenapa di sana itu bisa jadi karena di sana penuh kemungkaran. Jadi tasbihnya begitu. Koyok katiman nyokot-nyokot. Bisa juga. Itulah. Jadi bisa terjadi seperti itu. Tapi Allah menciptakan melalui sistem. Nah, di sana ombaknya landai, bagus karena ada. Tapi di Bali juga begitu. Gak ada ombak yang besar, cuma ada pusaran air yang bisa menenggelamkan. Nah, makanya di mana saja jangankan di laut, di bumi pun juga begitu. Ada di rumah yang digunakan untuk kemungkaran. Dari wek-wek rumah itu sangar, ada nggak? Sangar. Kenapa? Karena itu goyang itu. Dan karena kegoyangan tanah yang dipijai di gaya kemungkaran itu, hati manusia tergoyang. Bingung. Mulanya ono sangar, gak pernah umat ini rasanya sangar karena digunakan untuk kemungkaran. Nah, muncullah imik-imik pemikiran yang macam-macam, akeh hantune, akeh ini, akeh itunya dan lain sebagainya. Karena sebenarnya tidak ada ketenangan di dalam jiwa manusia. Masih umat ojo-ojo aja. Itu apa jenis wit-witan kok ngadain pacaran di wit-witan. Itu bertasbih. Goyang kudu dibrek ya kalau itu
goyang melalui sikap. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itulah hati-hati. Jadi harusnya kita di mana-mana karena bertasbih. Jangan kamu melakukan kemungkaran-kemungkaran di bumi Allah, baik lautan maupun. Coba wong sing sombong-sombong. Aku menaklukkan laut. Bukan kamu yang menaklukkan laut, tapi Allah yang menaklukkan laut. Itu untukmu. Itu kertas kesombongan. Apa? Kapal apa itu jenenge? Titanic. Apa? Titanic yang paling besar dia. Gak iso laut katanya ngendang aku akan menguasai laut itu karena besarnya. Apa yang terjadi? Tenggelam. Nah itu di Jember apa mana itu? Baru-baru ini ahli kekuatan silat, ya toh? Dengan 14 orang bergandeng tangan menentang ombak itu. Apa yang terjadi? Hilang. Bukan kamu yang menundukkan alam, Allah yang menundukkan untuk. Bukan kamu yang menundukkan binatang besar itu, tapi Allah menundukkan untuk manusia. Gajah dituntun narik cilik manut, kan gitu. Mentang-mentang aku menundukkan lo. Ya jelas ya. Nah, terus yang kedua adalah anak kecil. Anak kecil ini Allah di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah tidak akan menghukum, menyiksa seseorang yang tidak tahu atau tidak mengerti, ya, tidak tahu. Itu maka tidak akan dimasukkan neraka orang-orang yang tidak tahu, sehingga tidak berdosa. Lah manusia itu juga begitu. Anak kecil apakah nanti itu akan berumur 30 tahun? Tidak ada. Yang ada namanya manusia maka akan umurnya rata. Sing tuwek dadi nom, sing nom dadi rotot tuwek gitu, rotot sama, rata semuanya. Sama ya Pak? Sama semuanya. Ya, tidak ada. Lah itulah nanti anaknya itu akan mencari nanti bapakku. Mulane masih wis mati, akikono di akikoi ledui gitu. Masih mati. Ada yang pendapat itu orang-orang kalau sudah meninggal juga di akikoi, bukan akikoi. Karena nanti dia itu akan mencari nanti bapakku gitu. Nanti ibuku, nanti ibu. Gitu. Mulane masih cilik, walaupun dokter sudah menentukan bahwa anak ini tidak hidup, ojo sampai jenengan ono di perut iki lek ngono tak gugur nih, jangan sekali-sekali. Kan ada di apa namanya? USG ya? Di USG. Nah, USG itu kelihatan ini tanpa ada batok kepala, tanpa ibu ada ini keluar mesti mati, lebih baik ada turunkan aja, keluarkan saja, jangan. Nah, ini bisa menjadikan ibunya penyakit begini. Waduh, janganlah, sudah itu. Kalau masih hidup jangan sampai dikeluarkan. Itu nanti akan dendam si anak itu, mengapa kok dibunuh? Ya kan, jelas ya? Jadi itulah nanti akan mencari bapak dan ibu yang ibunya di akhirat. Kita lanjutkan sekarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal mujrimina fi 'adzabi jahannam khalidun la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun wa ma zalamnahum walakin kanu humuz zalimin wa nadaw ya maliku liyaqdi 'alaina rabbuk qala innakum makithun laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun am abrum amran fa inna mubrimun am yakhsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arsy amma yasifun fadharhum yahudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun wa huwa alladhi fis samai ilahu wa fil ardi ilah wa huwal hakimul alim wa tabarakalladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa indahu
ilmus sa'ah wa ilaihi turja'un. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك الشاهدين. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.